Bekasi hari ini dikenal sebagai kota industri, kota penuh lampu, penuh kendaraan, dan tidak pernah benar-benar tidur. Namun, jauh sebelum gedung tinggi berdiri, sebelum jalan tol membelah tanahnya, konon wilayah ini pernah menyimpan sebuah kerajaan tua. Kerajaan yang namanya perlahan hilang dari sejarah. Tapi tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan masyarakat. Inilah legenda Keraton Candrabaga. Nama Candrabaga dipercaya berasal dari bahasa Sangsekerta. Candra berarti bulan. Baga berarti cahaya kemuliaan. Nama itu dipercaya menjadi asal mula nama Bekasi yang kita kenal hari ini. Dan semuanya bermula dari sebuah sungai tua. Sungai Candrabaga. Ribuan tahun lalu, sungai ini bukan sekadar aliran air. Ia adalah jalur perdagangan, jalur kerajaan, dan jalur kehidupan. Sekitar abad ke-4 hingga ke-6 Masehi, wilayah Bekasi berada dalam pengaruh kerajaan besar, Tarumanagara. Namun, menurut legenda masyarakat lama, di tepian sungai Candrabaga, berdiri sebuah kerajaan kecil bawahan Tarumanagara. Kerajaan itu dikenal dengan nama Keraton Candrabaga. Konon, wilayah kerajaan ini membentang dari rawa-rawa Babelan hingga pesisir utara Muara Gembong. Di sebelah timur, wilayahnya dipercaya mencapai perbatasan Karawang Lama. Sementara di selatan, hutan-hutan Sunda menjadi benteng alami kerajaan. Karena berada di jalur sungai dan laut, kerajaan ini tumbuh menjadi pusat perdagangan penting. Legenda menyebut, kerajaan ini dipimpin beberapa raja. Yang pertama, Prabu Wretikandayun. Konon, ia membangun pemukiman pertama di tepian sungai. Lalu, muncul nama Prabu Jaya Singawarman, raja yang memperluas wilayah dan membangun pelabuhan sungai. Namun, nama yang paling ditakuti dalam legenda Candrabaga adalah Prabu Nagawisesa. Menurut cerita rakyat, Prabu Nagawisesa bukan manusia biasa. Ia dipercaya memiliki ilmu hitam dan membuat perjanjian dengan makhluk penghuni sungai. Sebagai gantinya, kerajaannya menjadi sangat makmur. Sawah subur, emas melimpah, perdagangan berkembang. Namun, setiap kekayaan selalu memiliki harga. Legenda mengatakan, setiap malam tertentu, kerajaan harus memberikan tumbal. Awalnya hewan, lalu manusia. Dan perlahan, anak-anak mulai menghilang dari kampung sekitar. Tidak ada yang berani melawan. Karena rakyat percaya, Sungai Candrabaga telah meminta nyawa. Hingga akhirnya, kutukan itu mencapai puncaknya. Pada suatu malam, langit berubah merah. Hujan turun tanpa henti. Air sungai meluap besar. Warga mendengar suara gamelan dari arah istana. Lalu, tanah mulai runtuh. Istana tenggelam. Prajurit hilang. Dan seluruh kerajaan lenyap dalam satu malam. Hingga hari ini,
tidak ada bukti resmi keberadaan Keraton Candrabaga. Namun, legenda itu terus hidup di bantaran Kali Bekasi. Beberapa warga mengaku kadang mendengar suara gamelan tengah malam. Ada yang melihat cahaya di atas air. Dan ada pula yang percaya kerajaan itu belum benar-benar hilang. Mungkin Keraton Candrabaga hanyalah legenda. Atau mungkin ia memang pernah ada dan kini tertidur di bawah aliran Sungai Tua Bekasi. Karena sebagian tempat tidak pernah benar-benar melupakan masa lalunya. Dan sebagian kerajaan tidak pernah benar-benar hancur. Kalau kalian suka kisah sejarah dan legenda Nusantara seperti ini, jangan lupa subscribe dan tuliskan di komentar.